Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan serta kelapangan waktu pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti webinar awam kita pada hari ini. Webinar kita pada hari ini kita beri judul COVID-19 takut boleh, ketakutan jangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa webinar ini adalah serial kedua yang kami buat. Sebelumnya kita buat webinar yang sama untuk awam dengan judul Positif COVID Bukan Aib. Insya Allah kedepannya kita akan juga melanjutkan dengan webinar-webinar awam selanjutnya. Salawat berserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mendapatkan berkah pada hari ini, pertemuan pada hari ini, acara ini akan kita buka dengan doa yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Ketua Forum Silaturahmi Badan Kenaziran Masjid Kota Medan dan sekitarnya, Bapak Profesor Dr. Abdullah Jamil MSI. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdullah Jamil MSI kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama berdoa seraya menadahkan tangan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, pada hari ini kami mengadakan kegiatan webinar memperbincangkan masalah COVID-19. Berikanlah ya Allah kemampuan kepada kami untuk mengikuti acara ini dengan baik. Berikanlah ya Allah pemikiran-pemikiran yang segar dari kami sebagai ikhtiar, sebagai manusia untuk meminimalisir dampak dari virus corona ini. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ikhtiar telah kami lakukan. Protokol kesehatan telah kami terapkan. Namun pandemi COVID-19 terus meningkat. Kemampuan kami adalah sangat terbatas. Kami mohon atas kuasa-Mu ya Allah. Berilah bantuan-Mu ya Allah agar pandemi COVID-19 ini segera dapat berlalu di negeri kami dan di seluruh pelosok dunia. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas doa pembukaannya. Baik, webinar hari ini kita menghadirkan 3 orang pembicara. Pembicara pertama yaitu Profesor Dr. Irmawati, psikolog. Kemudian pembicara kedua, Profesor Dr. Rida Dharmajaya, spesialis bedah saraf konsultan. Dan pembicara ketiga, Ibu Wahyuni, Magister Psikologi, yang merupakan psikolog medik. Oke, kita langsung masuk ke pembicara pertama kepada Prof.
Irma, saya akan menyampaikan sedikit mengenai biodata Prof. Irma. Profesor Dr. Irmawati lahir di Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya S1, S2, dan S3-nya itu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau sebagai guru besar sekaligus staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Prof. Irma membawakan materi stigmatisasi masih kencang. Sebagai informasi, Prof. Irma ini juga sebagai seorang survival dari COVID-19. Pada tanggal 23 Juni yang lalu, beliau terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian pada tanggal 23 Juni sampai 17 Juli, beliau dirawat di salah satu rumah sakit di Medan. Dan pembicaraan kali ini pasti akan lebih menarik, karena sudah pasti Prof. Irma sendiri langsung merasakan bagaimana stigmatisasi yang diterimanya pada saat beliau divonis dengan COVID-19. Pada Prof. Irma, kami persilahkan Prof. 15 menit waktunya untuk presentasi. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk Prof. Dr. Abdullah Jamil sebagai Ketua Fosil BKM atas penyelenggaraan acara ini. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang ikut mendengarkan acara kita hari ini, saya menyampaikan materi ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pasien COVID. Juga saya menggunakan referensi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang, yaitu Ibu Dr. Leni Latifah, psikolog magister public health. Jadi saya juga menggunakan hasil-hasil risetnya beliau. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ini, terkait dengan COVID, ada sumber yang menjadi stres, yaitu selama kita di karantina dan pasca karantina. Stres ketika selama karantina itu akan terkait dengan, mohon ininya slide-nya, boleh? Sudah slide-nya sudah. Stres selama karantina itu terkait dengan lamanya karantina, kebosanan, dan frustrasi menghadapi proses kesembuhan yang tak kunjung sembuh begitu ya. Kemudian juga karena kita tinggal dalam satu komunitas rumah sakit ataupun tempat isolasi lain bersama teman-teman yang terkena COVID juga, maka ada ketakutan akan penularan, kemudian informasi-informasi yang kurang atau yang saya katakan mungkin informasi itu tidak tepat, juga masalah keseharian seperti suplai kebutuhan harian ya. Nah, kondisi ini membuat stres bagi para penderita COVID itu, yang dari stres itu kalau kita pernah dengar cerita-cerita yang ekstrim bisa menjadi dia depresi, ada kasus juga yang kemudian bunuh diri, kita sudah sama-sama tahu tentang itu. Kalau tidak tahan dengan stresnya, kemungkinan juga memperberat kondisi kesehatannya, dan pada akhirnya meninggal dunia atau lari dari tempat isolasi. Stresor yang kedua, sumber stres yang kedua itu terjadi ketika pasca karantina. Ketika pasca karantina apa yang terjadi? Pasien COVID menghadapi masalah finansial dan menghadapi stigma. Nah, pembicaraan kita hari ini akan fokus pada persoalan stigma yang pada beberapa orang itu malah sudah dirasakan ketika dia masih dalam karantina, bukan pasca karantina. Yang kemudian tentunya menghambat proses kesembuhan. Nah, hasil penelitian Ibu Leni Latifah kepada sebanyak ini 1.375 orang usia 15 tahun ke atas, 86% tamat pendidikan tinggi, sisanya adalah tamat SMP dan SMA.
status terkait COVID-nya tuh mereka ada yang ODP, ada yang PDP, ada yang baru rapid, ada yang swab, ada yang sudah positif. Itu risetnya memperlihatkan stigma sosialnya itu sebesar 93,4%. Lalu mengalami stigma diri itu 84%. Artinya hasil riset ini memperlihatkan memang stigma itu ada. Stigma itu dirasakan oleh sampel dari riset ini. Mengapa ya stigma ini menjadi sesuatu yang penting kita bicarakan? Karena stigma terkait dengan masalah etik yang besar dalam pandemi COVID-19. Apa kalau kita bicara etik, maka kita bicara apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Nah, mengatasi stigma menjadi bagian penting dalam penanganan COVID. Kelalaian menangani stigma itu akan menyebabkan ketidakadilan perlakuan terhadap seseorang, nanti saya akan cerita lebih lanjut, dan yang pasti menjadi fokus kita ini menghambat atau menjadi hambatan dalam memutuskan mata rantai penularan. Ini perlu perhatian, sangat memerlukan perhatian kita bersama. Apa yang dimaksud dengan stigma sosial, yang tadi lebih besar juga dari stigma diri, yaitu kepercayaan, keyakinan, dan perilaku negatif masyarakat terkait COVID. Apa yang dimaksud dengan stigma diri? Lanjut, stigma diri. Kekhawatiran seseorang mendapat penilaian negatif sesudah terdiagnosis positif COVID. Nah, stigma-stigma ini punya dampak. Cuma dampak sosialnya dan dampak bagi kesehatan. Lanjut. Bagi individu, slide-nya lanjut ya. Bagi individu, dia akan membuat penurunan kesehatan mental dan kualitas hidup. Meningkatnya tingkat kesakitan, kematian, dan komorbid terkait COVID-19. Bagi pelayanan kesehatan, itu tidak mencukupinya fasilitas layanan kesehatan. Secara ekonomi apa? Meningkatnya kemiskinan, berkurangnya produktivitas. Nah, di komunitas apa yang terjadi? Penularan virus yang berkepanjangan meningkatkan jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kita semua concern dengan keadaan ini, apalagi kalau lihat angka-angka terkait dengan virus dari hari ke hari, terkait dengan COVID dari waktu ke waktu semakin meningkat. Saya akan memberikan contoh dari pernyataan yang mengindikasikan atau mencerminkan stigma itu. Lanjut. Slide, lanjut. Ya. Saya mulai dengan stigma diri ya. Ini ada orang yang mengatakan gini nih, saya harus menjaga gimana ya? Sebetulnya saya butuh psikolog yang saya bisa cerita semua, tapi saya juga kayak di bawah tekanan, nggak bisa buka semuanya. Jadi dia terhambat untuk menceritakan apa yang sebetulnya terjadi pada dirinya, karena dia takut dengan penilaian negatif. Ini kayaknya pernyataan dari seorang yang aslinya orang tanpa gejala, nggak nyangka banget. Makanya sekarang kalau ada yang tanya sama saya yang dirasakan apa, saya jawabnya yang ada adalah perasaan sedih. Saya sedih. Nah, ini contoh dia menghukum dirinya sendiri dengan rasa sedih itu sebagai stigma diri bahwa saya kemudian punya penilaian negatif. Lanjut. Kemudian ini ada yang bilang bingung, bilang nggak sama tetangga. Nanti saya dibilangin macam-macam. Ada juga di rumah sakit itu, di atas ada yang kurang satu. Kalau saya datang, kata ibu ini ya, ke tempat belanja, mereka nyebar. Makanya saya sampai nangis, saya jadi merasa bersalah. Di rumah sakit itu ada pasien yang bilangnya adalah begini, ragu loh bilang sama orang tua bahwa saya terkena COVID. Kenapa kalau saya tanya?
Ya kalau nanti ada apa-apa sama orang tua saya, pasti saya yang disalahin. Nah, inilah tadi bagian dari kekhawatiran tentang penilaian negatif sebagai orang yang terkonfirmasi COVID. Ada pernyataan sini kita sering dengar juga, Bu, saya izin pindah kos dari rumah Ibu. Saya khawatir teman-teman di sana jadi ketakutan jika ada saya dan akan merugikan Ibu. Dia merasa bahwa dia akan menjadi sumber ketakutan atau sosok yang menakutkan bagi orang-orang di tempat kos itu. Sehingga dia pilih untuk pindah. Kalau ini pilih yang pindah ya, tapi ada orang yang memang dipindahkan kan dari kosnya, tidak diterima kembali. Ya? Maaf, tadi F itu ada sedikit yang belum. Balik ke stigma diri yang terakhir, slide yang terakhir, ini nih. Ada pasien yang bilang, saya merasa diperlakukan seperti bukan manusia loh, Bu. Nah, tempat yang saya lalui, tempat duduk saya, meja kerja saya, semuanya disemprot. Nah, ini membuat dia kemudian merasa diri saya itu sebetulnya siapa ya? Kok tidak seperti manusia perlakuan terhadap diri saya? Baik, itu stigma diri ya. Bagaimana dengan stigma sosial? Yaitu tadi saya sudah katakan keyakinan, kepercayaan, dan perilaku negatif masyarakat terhadap COVID. Ini nih, masyarakat itu rupanya meyakini bahwa orang terinfeksi virus corona tidak bisa sembuh, maka kelihatan kalimat-kalimat ini. Kelihatan banget, terus ini malah beberapa hari ini saya melihat beberapa warga lewat depan rumah saya tidak pakai masker, tapi dia menutup hidung mereka dengan jarinya. Lanjut. Tetangga dekat saya itu kan punya warung, jadi jarang sekarang yang ke situ. Ya Allah, kok gini banget, padahal yang kena aku kok jadi tetanggaku yang kena. Ini di sini saya kasih contoh cerita warung, tapi ini juga terjadi pada orang-orang yang bekerja di perusahaan jasa, perusahaan yang besar. Mereka juga sangat khawatir usahanya akan tutup karena di sana ada yang terkena COVID, maka cenderung kemudian menyembunyikannya atau menutupi akan masalah ini. Mereka nggak berani menoleh ke arah saya, bersikap seolah-olah nggak ada orang di situ. Makanya saya nggak pengen anak keluar rumah dulu. Takut dia nyapa temennya tetapi didiamin. Jadi perilaku negatif lingkungan terhadap anak mantan penderita COVID. Ini beberapa ibu-ibu memang menyampaikan keluhannya ke saya. Gimana dengan anak saya ya? Saya khawatir dengan mereka untuk kemudian tidak diterima oleh teman-temannya. Stigma sosial. Nah, baru kemarin saya dengar cerita ini. Jangan periksa ke rumah sakit, nanti di COVID-kan. Dan ada yang bilang rumah sakit itu cari untung dari COVID dengan menangani pasien COVID. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ya stigma sosial yang seperti ini kemudian membuat orang itu lari ketika mau dirapid atau di swab, heboh tentang pengambilan jenazah secara paksa, karena mereka yakin keluarganya di-COVID-kan. Dan mereka khawatir jenazah tidak diperlakukan sesuai aturan agama. Itu semua stigma sosial dan ada di dalam lingkungan kita sekarang yang menghambat untuk menurunkan penurunan kasus ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan kita karena ini tidak tugas pihak-pihak tertentu, tetapi ini tugas kita bersama. Terkait dengan ini, mohon maaf, saya tahu upaya-upaya yang sudah dilakukan masih sudah banyak, tapi masih harus ditingkatkan, dan mungkin apa yang sudah kita lakukan selama ini perlu kita evaluasi. Mengkampanyekan patuh protokol COVID-19 tanpa cemas dan stigma, itu PR tersendiri. Saya pun kalau ditanya masih bingung nih, apa ya yang sepatutnya kita sampaikan untuk menuju masyarakat sehat jiwa dan raga, bebas COVID, produktif, dengan memperhatikan keragaman sasaran. Beberapa sudah kita lakukan, bukan? Dari mulai presiden, diskusi para ahli di TV,
sampai yang terakhir beberapa waktu terlalu sampai menghadirkan pocong di pasar-pasar begitu ya. Kemudian kemarin katanya di Jakarta gubernurnya meresmikan Tugu Peti Mati. Nah, apakah itu sudah benar? Itu yang menjadi mesti kita evaluasi kembali bersama. Kalau mungkin pasti ada benarnya, tapi benar untuk kelompok yang mana dan belum pas untuk kelompok yang mana. Tadi pagi saya kebetulan melihat postingan baru dari seseorang terkait dengan apa yang disampaikan Palang Merah Indonesia. Kalau kemarin ini kita menggunakan kata 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang mereka tambahkan dengan memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dengan benar, gitu. Nah, apakah itu sudah cukup? Tapi setidaknya ini ada penambahan kata lain, tidak hanya mengatakan 3M. Lalu saya juga terpikir tentang menjaga jarak. Betulkah cara yang sudah kita sampaikan selama ini? Ketika kita bicara dengan dua orang, tidak dengan seseorang tanpa menggunakan masker, tidak berjarak 2 meter, maka 100% kemungkinan penularan. Seterusnya sampai 2% kemungkinan penularan. Siapa yang bisa paham ini? Level mana? Iya, kita mungkin tahu dengan kata-kata persen-persen tadi, tapi ada sebagian dari kelompok masyarakat yang nggak terlalu enggah dengan itu. Kalau 100% itu apakah sama dengan tidak tertular sama sekali? Kalau menular pasti menular. Kalau 2% itu apakah kemungkinan tetap menular dan seterusnya. Kayak sepertinya ini perlu menjadi bahan kita kembali untuk terkait stigma, bagaimana kita mengatasinya. Ada juga kan pernyataan-pernyataan ya itu sesuai protokol WHO itu. Banyak orang di tengah kita yang nggak ngerti juga memang WHO itu siapa dan mengatakan apa gitu. Ini mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk kampanye bersikap baik pada orang yang mengalami COVID dengan melibatkan jaringan tokoh masyarakat, agama, media, dan supaya stigma hilang. Itu seperti yang saya pikir ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Fosil BKM, kaitannya ini bersikap baik pada orang yang mengalami COVID-19, dan juga contoh dari keterlibatan media atau organisasi masyarakat ya. Lanjut, lebih sensitif terhadap yang mesti kita lakukan, lebih sensitif terhadap hal-hal yang seringkali kurang disadari sebagai stigma, menerapkan batas kehati-hatian dengan kemungkinan perundungan. Dalam pembicaraan sehari-hari bisa saja orang itu bertemu seseorang yang batuk-batuk. Lalu dia bilang, jauh-jauh dari sinilah, COVID kau gitu. Nah itu udah stigma dan itu akan kemudian bisa dekat dengan perundungan atau bullying. Nah, apa yang semestinya kita lakukan kan kalau ada yang batuk, mungkin kita tanya riwayat batuknya, sarankan obatnya apa, atau kalau nampaknya lebih berat, kita bujuk untuk ke pelayanan kesehatan. Tapi secara spontan kan orang suka bilang, ih jauh-jauh dari sini dong kalau batuk gitu ya. Nah ini yang saya maksud dengan kita lebih sensitif. Perlu pendampingan orang yang positif COVID, baik yang isolasi mandiri maupun di rumah sakit, untuk memastikan kesehatan jiwanya dan terlindungi dari stigma. Di beberapa tempat rumah sakit memang sudah ada, karena saya profesinya psikolog ya, jadi saya tahu psikolog yang bertugas, namun belum bisa optimal. Dan karena saya bicara di Fosil BKM ini, saya pikir perlu pendampingan ulama, tokoh agama, pada pasien-pasien di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi, karena dalam tanda kutip ya, mereka-mereka ini dekat dengan kematian dan ketakutan. Nah, kalau tidak didampingi, proses kesembuhan akan terjadi masalah dalam kondisi fisiknya dan akhirnya memang sukar untuk ditolong. Psikis dan fisik itu kan sangat saling berdekatan.
menyebarluaskan informasi konsultasi daring dan hotline bantuan Keswa terkait COVID-19 pada kelompok rentan, kelompok pendidikan, pendapatan lebih rendah yang selama ini kurang terpapar. Saya juga tahu beberapa organisasi profesi sudah membuka hotline ini. Tapi apa semua orang Indonesia bermain dengan daring dan hotline? Rasanya masih banyak mayoritas masyarakat kita yang memerlukan tatap muka untuk berdiskusi terkait masalah COVID. Karena kita perlu ini menggali potensi lokal, meningkatkan peran potensi lokal, misalnya peran pesantren, jaringan akar rumput, seperti kita sekarang di badan kenaziran masjid ini, kelompok-kelompok warga sangat banyak di sekitar kita, dan lain-lain untuk kampanye kepatuhan protokol COVID, sehat jiwa, dan atasi stigma. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan, moderator. Nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.